Renungan Harian, Ilustrasi Inspirasi dan Ayat Alkitab. Renungan pertama, duduk di hadapan Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan, sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" 1 Tawarikh jam 17:16. Merespons kasih Allah yang dinyatakan kepadanya dan keluarganya. Daud masuk ke dalam, menyatakan syukur kepada Allah dengan segenap hati, dan bukan hanya sebagai perbuatan yang sekedar dipertontonkan kepada orang lain. Duduk di hadapan Tuhan adalah sebuah bentuk aktivitas yang dilakukan oleh Daud untuk merenungkan kasih Allah yang dinyatakan kepadanya. Manusia perlu waktu khusus untuk selalu duduk dan memikirkan kebaikan Allah dalam hidupnya. Ucapan Daud dalam perenungannya adalah sebuah bentuk penyerahan diri dalam kerendahan hati bahwa Allah yang bekerja banyak, sementara manusia sesungguhnya hanya menerima anugerah dari Tuhan seturut dengan rencana Allah sendiri, bukan dalam suasana membesarkan diri karena jasa-jasanya, sehingga ia dan keluarganya dianggap pantas untuk diberkati oleh Tuhan. Tetapi karena kesadaran bahwa Tuhan yang berkuasa untuk memberikan kebaikan kepada setiap orang yang dikehendakinya, prestasi yang telah diberikan kepada Daud, dan penyertaan serta berkat Tuhan yang akan diberikan Allah bagi keluarganya sampai selama-lamanya membuat Daud duduk di hadapan Tuhan dan bukannya membusungkan dada dalam kehidupan ini. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Yakobus jam 4:10. Renungan kedua, gereja yang mempersatukan dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Efesus 4:3-4. Bila kita renungkan keberadaan gereja kita, di mana kita biasa bersekutu dan beribadah bersama, sangatlah mengherankan karena ternyata masing-masing kita memiliki latar belakang yang begitu berbeda. Keluarga kita berbeda, asal-usul suku, profesi, pendidikan, dan juga hobi atau kesenangan kita. Namun, kita bisa berkumpul dan dipersatukan dalam satu ikatan keluarga kerajaan Allah. Ternyata oleh karena darah Kristus dan Injil kita menjadi satu kesatuan, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa. Sehingga kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2:19. Kini tugas kita adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan di antara jemaat agar gereja tetap menjadi tempat yang hangat. Hal itu akan terwujud apabila tiap jemaat memiliki kesadaran akan dirinya. Tidak perlu ada bujukan dan paksaan, karena semua orang akan senang dan bersedia memainkan peranan aktif dalam kehidupan bergereja. Ketika jemaat menyadari bahwa mereka bukanlah tamu atau orang asing, melainkan kawan sewarga dalam keluarga Allah. Tidak perlu adanya rayuan untuk mengajak terlibat dan aktivitas gereja. Ini merupakan bahan baku terbentuknya gereja yang hangat adalah perlu belajar dari kehidupan jemaat gereja mula-mula. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah,
Kisah Para Rasul jam 2:46 -47A. Lebih-lebih para pemimpin gereja harus memberikan teladan dan contoh yang baik, karena perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan. Apalagi kondisi tiap-tiap jemaat berbeda. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kasih tanpa pandang bulu, bukan dalam ucapan saja, tetapi dalam perbuatan nyata. Akhirnya, gereja bisa menjadi kesaksian dan juga sarana yang efektif untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ilustrasi, kisah dua orang arsitek. Di sebuah perusahaan konstruksi terkemuka, dua orang arsitek internal diminta untuk mempresentasikan konsep perombakan lobi utama gedung kantor pusat. Arsitek pertama adalah tipe orang yang sangat mengandalkan visual instan. Ia menghabiskan seluruh waktunya untuk membuat animasi 3D yang sangat canggih, lengkap dengan simulasi kacamata virtual reality (VR). Desainnya terlihat luar biasa mewah di layar, penuh dengan dinding kaca raksasa pengganti pilar, lampu gantung kristal yang menjuntai, dan lantai marmer yang mengkilap. Namun, ia melewatkan satu hal penting. Ia tidak memeriksa ulang cetak biru kekuatan fondasi bangunan lama di bawah lantai lobi tersebut. Sementara itu, arsitek kedua bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Ia menghabiskan hari-harinya di ruang arsip, memeriksa ketebalan beton asli bangunan dan menghitung kapasitas beban maksimal. Presentasinya sama sekali tidak menggunakan animasi 3D yang megah, ia hanya membawa papan maket fisik sederhana dan lembaran cetak biru kalkulasi struktur yang sangat detail. Saat hari presentasi tiba di hadapan jajaran direksi, arsitek pertama maju lebih dulu. Begitu direksi memakai kacamata VR, mereka langsung berdecak kagum melihat kemewahan visual yang ditampilkan. Arsitek pertama tersenyum puas dan sempat melirik meremehkan ke arah papan maket sederhana milik arsitek kedua yang tergeletak di pojok meja. Namun, di tengah jalannya presentasi, kepala insinyur senior perusahaan yang ikut menguji mengajukan satu pertanyaan teknis. Desain kaca raksasa dan lampu kristal ini sangat berat. Berapa total beban mati yang akan bertumpu pada fondasi lantai 1, dan bagaimana kamu menyiasati pergeseran strukturnya? Arsitek pertama langsung gugup. Ia terbata-bata karena sama sekali tidak melakukan kalkulasi itu dan hanya fokus agar desainnya terlihat estetis saat dipresentasikan. Melihat keraguan itu, kepala insinyur segera membuka data bangunan dan melakukan hitungan cepat di papan tulis. Hasilnya mengejutkan. Jika desain arsitek pertama dipaksakan, tiang penyangga di lantai bawah tanah akan retak dalam waktu kurang dari 1 tahun karena tidak kuat menahan beban kaca dan kristal tersebut. Desain mewah itu langsung dinyatakan ditolak karena berbahaya. Giliran arsitek kedua maju. Ia langsung memaparkan data kekuatan beton, distribusi berat material yang ia pilih secara akurat, dan bagaimana desain sederhananya justru memperkuat struktur gedung tanpa mengurangi fungsi estetika. Tanpa perlu animasi yang berkedip-kedip, direksi langsung menyetujui proyeknya karena menawarkan keamanan dan fungsi yang nyata. Dalam dunia profesional maupun kehidupan sehari-hari, sangat mudah untuk membuat orang lain terkesan lewat penampilan, pembawaan yang menarik,
atau hasil kerja yang tampaknya wah di permukaan. Namun, jika semua itu tidak didukung oleh dasar yang kuat, kejujuran, dan persiapan yang matang di bagian yang tidak terlihat, maka kehebatan itu hanyalah sebuah bom waktu. Sesuatu yang dibangun hanya untuk memuaskan mata tanpa memikirkan ketahanan dasar pada akhirnya akan runtuh dan mempermalukan diri sendiri saat diuji oleh kenyataan. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Amsal 10:9